Setelah melihat kemampuan Wang Lin yang luar biasa, meskipun ia tidak menyelesaikan ujian 10 tinju keruntuhan, Jenderal Mo Lihai tetap mengangkat Wang Lin menjadi komandan unit yang memimpin 10.000 tentara. Hal ini membuat semua orang begitu terkejut. Bahkan Yao Sisu yang awalnya meremehkan Wang Lin dibuat tercengang. Gadis ini mendapatkan posisi komandan unit berkat menggunakan harta yang diberikan oleh ayahnya. Sementara Wang Lin dia mendapatkan posisi komandan unit hanya dengan mengandalkan kemampuannya sendiri. Setelah menerima token Geok, Wang Lin berjalan menuju pusat kota. Saat ini Wang Lin sedang berkultivasi di dalam sebuah penginapan. Dia berada di sana selama 4 hari. Perubahan yang sebelumnya terjadi pada tubuhnya kini telah kembali pulih seperti semula. Wang Lin tahu meskipun tingkat kekuatan jika berjalan di jalur iblis sangat kuat, tetapi kelemahannya juga cukup besar. Hal ini karena hati daunya bukanlah dau iblis. Jadi ketika tubuhnya dipenuhi oleh pikiran iblis, ini tidak cocok dengan hati daunya. Jika dia masuk terlalu jauh dalam teknik transformasi iblis, maka dapat dipastikan dia akan benar-benar menjadi kultivator iblis sepenuhnya. Selama beberapa hari ini, Wang Lin terus memikirkan cara agar ketika dia menggunakan teknik transformasi iblis tanpa mempengaruhi hati daunya. Dirinya tidak ingin seperti si Tunan yang benar-benar masuk menjadi kultivator iblis. Dengan kekuatan mentalnya, Wang Lin tidak ingin membuat kesalahan semacam itu. Jadi ketika ingin memasuki jalan iblis, ia harus benar-benar memperhitungkan berapa lama dia bisa bertahan dalam mode iblis, agar dia bisa memutuskan untuk terus maju atau mundur ketika dalam pertarungan. Setelah 4 hari berkultivasi di dalam penginapan, akhirnya Wang Lin berhasil menekan energi iblis yang ada di dalam tubuhnya. Sisan dan Hu Pao juga telah berada di penginapan. Mereka berdua dapat menemukan keberadaan Wang Lin karena dipanggil oleh Wang Lin melalui kesadaran ilahinya. Selama berada di kota setan Kono, Wang Lin telah menghabiskan waktu 4 hari untuk berkultivasi. Jadi hari ini dia akan mengajak Sisan dan Hu Pao untuk berkeliling. Tujuannya selain menemukan beberapa barang menarik, juga mencari beberapa informasi. Katanya Laut Rosetan adalah mulut sebuah goa untuk menuju wilayah tanah Rosetan. Wilayah ini hanya sebagian kecil dari wilayah goa yang diciptakan oleh Kaisar Abadi sebelum alam surgawi runtuh. Jadi Wang Lin ingin tahu apakah rumor itu benar. Jika hal ini memang benar, maka ia tidak bisa membayangkan seberapa menakutkannya kekuatan Kaisar Abadi, yang bahkan dapat menciptakan goa kultivasi sebesar sebuah planet. Tetapi sesuatu yang membuat Wang Lin menjadi sangat penasaran adalah jika dunia goa ini benar-benar diciptakan oleh Kaisar Abadi, maka dari manakah penduduk asli wilayah itu berasal? Wang Lin menatap ke arah langit dan membayangkan, mungkinkah Kaisar Abadi memelihara semua orang di dunia goa ini seperti ternak miliknya? Hati Wang Lin bergetar ketika membayangkannya. Namun dia segera sadar kembali dan menggelengkan kepalanya. Wang Lin mengajak Sisan dan Hu Pao singgah di sebuah warung milik Mbak Yuli. Rekan Dao jangan salah. Sebagai seorang kultivator, Wang Lin datang ke warung Mbak Yuli bukan untuk makan dan juga bukan untuk menjablay. Tetapi Wang Lin sedikit tertarik dengan sebuah botol anggur raksasa sebesar tandon isi 3.500 liter yang ada di depan warung. Melihat kedatangan Wang Lin, salah satu pelayan menyambutnya dengan ramah. Dia memperhatikan Wang Lin yang tampak acuh tak acuh. Sementara Sisan dan Hu Pao, keduanya tampak seperti bukan orang biasa. Jadi secara alami pelayan ini menganggap bahwa keduanya adalah penjaga dari tuan muda Wang Lin. Tanpa menunggu lama, Wang Lin yang penasaran dengan anggur itu segera memesan 3 mangkuk kecil. Setelah mencicipi anggur itu, rasa anggur tersebut mengingatkan Wang Lin dengan kehidupannya di planet Suzaku. Lebih tepatnya ketika dia menjadi manusia panah untuk memahami domain hidup dan mati. Saat itu dia hidup di sebuah kota kecil bersama dengan keluarga Danio. Semakin Wang Lin tenggelam dengan kenangan masa lalu, dia semakin tenggelam dalam perasaan yang menghanyutkan hingga kehilangan kesadarannya. Dia bahkan mulai berpikir untuk pergi meninggalkan Laut Rosetan dan kembali ke planet Suzaku. Sebelum Wang Lin tersadar dari mabuk tuaknya, situasi di warung Mbak Yuli tampak tidak baik-baik saja. Sebab secara tiba-tiba Satpol PP berjirah hitam tiba-tiba masuk ke dalam warung. Salah satu dari anggota prajurit itu menatap Wang Lin dan berkata, apakah orang ini adalah orang asing yang diangkat menjadi komandan baru tanpa ujian yang resmi?
Menurutnya, apa yang dilakukan Wang Lin telah menghina prajurit yang telah lama bertugas. Dengan kata lain, tampaknya ada oknum yang tidak suka dengan Wang Lin, yang tiba-tiba saja diangkat menjadi komandan. Rupanya sekelompok prajurit ini dipimpin oleh mantan komandan sebelumnya. Orang ini berencana akan menggunakan formasi pembantaian surgawi jika Wang Lin memberikan perlawanan. Dia memerintahkan Wang Lin dan dua lainnya untuk segera enyah dari warung Mbak Yuli. Sisan segera mengangkat tubuh Wang Lin dan berusaha menyadarkannya. Namun karena minyak abok yang terkandung di dalam anggur cukup kuat sehingga membuat Wang Lin begitu oleng dan terhanyut dalam hayalan halusinasi. Mungkin efek dari anggur itu lebih mirip seperti buah kecubung. Karena Wang Lin dan dua lainnya tak kunjung pergi, salah seorang prajurit maju dengan niat membunuh. Sehingga Sisan melepaskan pukulan sehingga membuat tangan kanannya mati rasa. Namun serangan itu juga berhasil membuat prajurit tersebut terluka. Sementara Sisan terus berusaha menahan serangan, Hu Pao segera mengeluarkan bendera jiwa dan membentuk sebuah penghalang. Wang Lin secara perlahan terbangun. Ia akhirnya menyadari bahwa semua yang telah terjadi hanyalah ilusi kenangan masa lalu. Namun dia juga telah merasakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Jadi dia berencana untuk segera kembali ke penginapan untuk berkultivasi. Mantan komandan unit mencoba menghadang Wang Lin yang ingin pergi. Tetapi dia langsung terdiam setelah energi iblis yang ia lepaskan dimusnahkan hanya dengan satu lambaian tangan oleh Wang Lin. Tidak terasa 7 hari telah berlalu. Salah seorang utusan datang menyampaikan pesan agar Wang Lin datang ke barak militer. Utusan ini membawa Wang Lin serta dua lainnya menggunakan formasi teleportasi. Setelah muncul kembali, Wang Lin dibawa ke sebuah tempat yang dikelilingi tembok tinggi. Seluruh tempat ini diselimuti oleh energi iblis yang padat. Wang Lin berjalan di tengah barisan tentara iblis berbaju besi. Di barak militer ini terdapat kurang lebih 10.000 prajurit. Mereka semua menatap tajam ke arah Wang Lin. Tatapan itu seperti 10.000 pedang yang siap mencabiknya. Namun Wang Lin hanya membalas dengan tatapan dingin. Dari arah lain terdengar sebuah suara yang berkata, dia adalah Komandan Sima yang kemarin bertemu Wang Lin di warung Mbak Yuli. Jadi rupanya Wang Lin ini bakal menggantikan posisi Komandan Sima sebagai komandan baru di barak militer tersebut. Mungkin karena tidak berani menentang perintah Jenderal Mo Lihai, jadi Komandan Sima ini memilih mencari masalah dengan Wang Lin. Dengan menyebarkan niat membunuh, Komandan Sima melaporkan bahwa seluruh prajurit hadir, kecuali 6 orang yang terluka setelah baku hantam dengan Sisan sebelumnya. Wang Lin mengangguk dan mengangkat tangannya untuk memerintahkan semua prajurit kembali ke posisi masing-masing. Namun tidak ada satupun dari mereka yang bergerak. Tampaknya mereka hanya mematuhi perintah Komandan Sima. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, dia lebih memilih untuk terus berjalan menuju ke arah tenda. Kepergian Wang Lin mengundang gelak tawa seluruh prajurit yang meremehkannya. Sementara Komandan Sima tampak begitu heran. Mengapa Wang Lin tidak marah setelah mendapatkan hinaan dari seluruh prajurit? Wang Lin dan dua lainnya sampai di sebuah rumah atau camp sederhana. Di depan rumah itu mereka melihat sebuah bendera hitam bertuliskan nama Komandan Sima. Hu Pao sedikit mengeluhkan hinaan yang dilontarkan oleh para prajurit kepada mereka. Sementara Wang Lin, ekspresinya tetap tenang, dia lebih memilih untuk berkultivasi. Semua prajurit yang ada memandang dan menghina Wang Lin dengan tatapan jijik. Tetapi tanpa mereka sadari bahwa selama ini Wang Lin telah memperhatikan seluruh barak militer dengan kesadaran ilahinya. Dia tidak akan bertindak gegabah karena dia telah memahami aturan militer 9 negara dari ingatan Lu Yun sebelumnya. Di tanah rosetan tersebut, kekuatan militer jauh lebih penting dari sekedar kultivasi. Jika seseorang membunuh prajurit militer, maka komandan utama yang kekuatannya hampir setara dengan Jenderal Iblis akan muncul untuk memberi hukuman. Jadi, siapapun yang membunuh prajurit militer jika tidak ingin dihukum oleh komandan utama, maka hanya bisa melarikan diri ke wilayah terpencil tanpa mendapatkan jasa militer atau bergabung dengan kota setan kuno. Wang Lin memahami hukum militer yang berlaku di tanah rosetan. Oleh karena itulah dia menahan diri untuk bertindak tanpa perhitungan yang bisa menyebabkan semua usahanya sia-sia. Wang Lin juga tahu bahwa bagi bangsa iblis, kultivator keabadian adalah kultivator asing. Jadi Kaisar Iblis tidak menyukainya.
Karena itulah setiap kultivator asing yang menjadi seorang komandan akan dibebani hukum tambahan, yaitu ketidakpatuhan satu orang prajurit akan menjadi kesalahan komandan itu sendiri. Karena undang-undang yang berlaku tersebutlah Wang Lin harus bersabar dan menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Tidak terasa 3 hari telah berlalu, Wang Lin masih berkultivasi. Sementara Sisan, dia sibuk menghafal isi geok yang diberikan oleh Wang Lin sebelumnya. Sedangkan Hu Pao, dia tampak begitu marah dan emosi atas perlakuan para prajurit terhadap Wang Lin. Mereka semua menganggap bahwa Wang Lin tidak layak menjadi komandan baru. Sementara Komandan Sima, ia tampak penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa selama 3 hari ini Wang Lin tidak melakukan apapun? Di sisi lain, para komandan grup menilai Wang Lin dengan 2 pendapat berbeda. Ada yang pro, ada pula yang kontra. Sebagian menganggap Wang Lin adalah orang yang lemah dan tidak berguna. Sebagian lagi menganggap Wang Lin adalah orang yang tenang dan menyimpan perhitungan. Karena perbedaan pendapat inilah Komandan Sima tidak bisa bertindak gegabah. Namun dia yakin Wang Lin tidak akan berdiam diri dalam waktu yang lama. Jadi mereka harus sabar untuk menunggu. Jika Wang Lin alias komandan baru ini melakukan suatu kesalahan, maka mereka akan langsung bertindak. Penghinaan terhadap Wang Lin mencapai puncaknya ketika komandan grup bernama Komandan Sun yang sedang berlatih dengan sengaja meludah ke arah Wang Lin sambil menghinanya dengan sebutan sampah. Ucapan itu membuat semua orang tertawa. Wang Lin membuka matanya dan bertanya, apa maksud perkataan Komandan Sun barusan? Tanpa bersalah sedikit pun, Komandan Sun kembali mengulangi perkataannya. Setelah menganalisa perkataan Komandan Sun itu telah melanggar hukum militer karena memberontak atasan, Wang Lin dengan cepat mengulurkan tangannya dan menyeret tubuh Komandan Sun yang sok keras itu ke tengah lapangan. Komandan Sun berusaha melepaskan diri, namun usahanya sia-sia. Bahkan energi iblis di tubuhnya ditekan paksa oleh Wang Lin. Dengan satu gerakan, Wang Lin menghabisi Komandan Sun di depan semua orang. Semua anggota grup yang dibawahi Komandan Sun begitu marah dan ingin membalas dendam. Namun mereka semua langsung mokat setelah terkena hantaman pedang surgawi Wang Lin. Setelah menghabisi lebih dari separuh anggota grup yang dibawahi Komandan Sun, 9.000 prajurit iblis lainnya ingin ikut menyerang, sehingga menciptakan ribuan pedang yang mengarah kepada Wang Lin. Wang Lin tidak peduli meskipun dirinya dikepung oleh banyak orang. Dia menyerap seluruh energi iblis dari tubuh prajurit yang telah ia habisi. Wang Lin kembali menghabisi prajurit yang mencoba menyerangnya. Sisan dan Hu Pao sudah bersiap baku hantam untuk memberikan bantuan. Di tengah ketegangan itu, Komandan Sima datang dan menuduh Wang Lin telah melanggar peraturan karena telah membunuh Komandan Sun dan prajurit militer. Dia memerintahkan para prajurit untuk membentuk formasi pembantaian surgawi. Wang Lin sudah mengetahui bahwa Komandan Sima inilah orang yang licik. Semua yang telah terjadi adalah atas perintahnya untuk menjebak Wang Lin. Tapi tidak semudah itu pergoso. Wang Lin meminta asistennya Sisan untuk membacakan undang-undang hukum militer terkait penggunaan formasi tersebut untuk urusan internal tanpa izin pemimpin. Komandan Sima tampak terkejut. Ia akhirnya mengerti mengapa Wang Lin tidak melakukan tindakan apapun selama beberapa hari terakhir. Rupanya Wang Lin telah membuat persiapan untuk menjebak semua orang. Setelah beberapa waktu berlalu, utusan tentara iblis datang bersama lelaki tua. Ketika melihat kedatangan kedua orang itu, Komandan Sima melaporkan dan menuduh Wang Lin telah melanggar peraturan dan membunuh prajurit tanpa alasan. Mendapatkan tuduhan semacam itu, ekspresi Wang Lin tetap tenang. Lalu dia menyerahkan salinan rekaman CCTV yang berisi rekaman kejadian yang telah ia siapkan sebelumnya kepada utusan prajurit dan si bro. Setelah melihat isi rekaman CCTV itu, sikap utusan dan si bro yang sebelumnya meremehkan menjadi begitu mengagumi Wang Lin. Utusan prajurit meminta maaf atas gangguan yang telah Wang Lin alami. Dia juga berjanji akan melaporkan semua yang telah terjadi kepada Jenderal Mulihai. Ketika melihat situasinya, Komandan Sima akhirnya menyadari bahwa mereka baru saja telah menjebloskan diri mereka sendiri pada kesalahan yang besar. Ia langsung berlutut memohon agar Wang Lin mengampuni kesalahannya.
Setelah mengetahui bahwa Wang Lin bukanlah orang yang bisa diremehkan, para prajurit dan beberapa komandan grup segera menjauh dari Komandan Sima. Mereka tampaknya tidak ingin lagi terlibat dalam perebutan posisi komandan. Sementara Wang Lin, ekspresinya tetap tenang sebelum menunjukkan sedikit kemampuannya kepada semua orang. Dengan satu lambaian tangan, sebuah pagoda muncul sehingga mengejutkan semua orang. Wang Lin dan dua lainnya segera memasuki pagoda. Mulai saat itulah reputasi Wang Lin di antara prajurit langsung berubah menjadi penghormatan.